Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat malam rekan-rekan pembawa sulu dimanapun Anda berada. Kita yakin dan percaya bahwa kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Karena meskipun kita saat ini kita harus kembali beribadah online karena terjadi peningkatan kasus di kota kita. Tapi kita mau bersyukur Tuhan selalu buat kita bergirang. Meskipun kita terpisah jarak, terpisah waktu, tapi kita yakin bersama-sama bahwa kita memuji Tuhan yang sama. Tuhan yang hadir di tempat ini, Tuhan yang hadir di sana. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari kita bersuka bersama-sama. Kita boleh bangkit berdiri, kita puji Tuhan. Kita mau katakan ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kata kami hari ini Tuhan, hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkan, Dia yang girangkan kita, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan penuh pujian. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan kataku hari ini harinya Tuhan. Kami mau bersuka sebab Dia girangkan, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kami mau bersuka hari ini Tuhan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia. Engkau yang buat kami bersuka malam hari ini Tuhan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kami mau bersuka malam hari ini Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Bersyukur Tuhan buat kegirangan-Mu pada malam hari ini. Kalau tadi Dia sudah buat kita bergirang, saatnya kita mau nyanyi bagi Dia. Angkatlah suara kita, nyanyi bagi Dia. Kita mau mengangkat suara kita, mengangkat setiap pujian kita. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah
perlu kau kuati, sebab Dia sanggup. Ingat kebesarannya yang Tuhan dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang merawat kita. Nyanyi bagi Dia. Kita mau nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Jangan bebanmu, tak perlu kau kuati, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau kuati, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang merawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang merawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Silakan duduk teman-teman yang ada di rumah. Saat ini kita mau persiapkan hati dan pemikiran kita. Kita mau masuk dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari-hari yang kita lewati, kadang kita melihat bahwa Tuhan, kenapa masalah ini tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita mau mengikut Tuhan, Dia tidak pernah menjanjikan tidak ada masalah. Tapi yang Dia katakan, aku akan menyertai kita. Dia akan menyertai kita semua dimanapun kita berada. Bahwa tak pernah Dia tinggalkan kita sekalipun. Engkau Allah yang tak pernah tinggalkan kami, Tuhan. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Kita mau katakan tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau yang perhatikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlambat, Tuhan. Takkan pernah terlambat Kau menjagaku. Kau segalanya bagi hidup kami. Kau segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari kita angkat penyembahan kita. Kita mau katakan tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Yesus, Kaulah penciptaku. Tak pernah, Tuhan. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Hanya
Yesus yang perhatikan kita saat ini. Yesus, Kau perhatikanku, takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya Tuhan, Segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu. kami mau katakan sekali lagi Tuhan, takkan pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, Dan takkan pernah Kau terlelap menjaga kami Tuhan. terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. kalau kami ada pada malam hari ini Tuhan, itu semua karena kasih-Mu. Karena kami yakin bahwa pertolongan Tuhan tak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami mau naikkan setiap syukur kami, setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Kami mau katakan di tempat ini bahwa takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, Dan takkan pernah Tuhan, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kau tak pernah tinggalkan kami. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu. Sekali lagi Tuhan, Terbaik kami mau katakan di takkan dalam pernah terlambat hidupku. pertolongan-Mu. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. sebab Engkau Allah yang tahu. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sementara musik terus memainkan alunan musiknya, mari kita puji dan sembah Tuhan. Kita mau syukuri setiap kata-kata pujian yang sudah kita mau nyanyikan. Bahwa Tuhan pada malam hari ini kami datang tersungkur di hadirat-Mu. Kami mau katakan bahwa Tuhan takkan pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Engkau tetap Allah yang setia di tengah ketidaksetiaan kami. Kami mau bersyukur pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan setiap syukur-Mu. Karena Dia adalah Allah yang mampu menjadikan kita lebih dari pemenang dalam kehidupan. Sekalipun kita berada di tengah badai, Dia tetap Allah yang mampu menjadikan kita pemenang. Mari kita siapkan hati dan pemikiran kita untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal.
menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari dengan keyakinan iman kita. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Kau yang tak pernah lalai menepati janji-Mu Tuhan. Kami percaya kami mampu menjadi sulu di tengah keberadaan dunia ini Tuhan, karena Engkau menjadikan kami pemenang. Ku percaya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati. Sekali lagi Tuhan, kami mau katakan, kami percayai Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kami percayai Tuhan. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Selamat malam teman-teman GPS yang diberkati Tuhan yang ada di rumah. Kita bersyukur malam hari ini kita sudah diberkati Tuhan dalam ibadah GPS kita. Walaupun kita kembali lagi ibadah GPS online, kita ibadah di rumah kita masing-masing, tapi saya percaya berkat Tuhan itu tidak pernah terbatas bagi kita. Berkat Tuhan itu selalu akan melimpah dalam hidup kita semua. Teman-teman GPS yang diberkati Tuhan, yang saat ini sedang ada di rumah mengikuti ibadah ini, saat yang terpenting buat kita, saat yang sangat indah buat kita yang Tuhan berikan kepada kita untuk belajar firman Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita percaya Roh Kudus Tuhan akan menolong kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Malam ini kami bersyukur karena Engkau memberkati kami dalam ibadah GPS kami. Tuhan, saat ini kami rindu untuk diberkati lewat firman-Mu. Mampukan kami untuk memahaminya dengan baik, mampukan kami untuk mengerti firman dengan baik, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, Tuhan berkati persiapan hamba-Mu, mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan firman ini dengan sederhana, dan dapat kami mengerti bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini hidup kami siap untuk membaca dan belajar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.
Teman-teman GPS yang diberkati Tuhan, saya akan membacakan buat kita satu pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Saya akan membaca buat kita dalam kitab 2 Tawarik 26, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-5. Saya akan membaca buat kita semua. 2 Tawarik 26, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-5, saya akan baca buat kita sekalian. Sekali lagi, pembacaan kita malam hari ini 2 Tawarik 26, ayat 1 hingga ayat yang ke-5. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini, Raja Usia. Segenap bangsa Yehuda mengambil Usia yang berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja, menggantikan ayahnya Amasya. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda. Sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekholia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria. Ia mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Nah, teman-teman GPS yang diberkati Tuhan, teman-teman orang muda yang diberkati Tuhan yang saat ini sedang ada di rumah. Tema ibadah kita, tema khotbah kita pada malam hari ini adalah orang muda yang sukses atau orang muda yang berhasil. Begitu. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, bicara tentang kesuksesan, berbicara tentang keberhasilan, itu merupakan kerinduan atau keinginan semua orang. Siapapun dia, dari golongan manapun dia, dari kalangan manapun dia, dari bentuk apapun keluarganya, ketika dia ditanya tentang yang namanya keberhasilan atau kesuksesan, dia juga pasti punya kerinduan untuk mengalami hal itu. Semua orang pengen sukses. Semua orang pengen berhasil. Begitu. Bahkan kita pun, kakak pun, teman-teman yang ada di rumah saat ini sedang mengikuti ibadah GPS ini, kita semua pasti pengen sukses. Orang tua kita pun menginginkan kita menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, sekali lagi tema kita atau judul kita malam hari ini adalah orang muda yang sukses atau orang muda yang berhasil. Begitu. Bicara tentang kesuksesan, ini merupakan tujuan hidup kita. Kita semua pasti pengen menjadi orang yang sukses. Kita semua pasti pengen menjadi orang yang berhasil. Begitu. Apa yang harus kita lakukan atau apa yang sedang kita lakukan hari ini, itu adalah bagian dari perjalanan kita untuk mencapai kesuksesan itu. Hari-hari ini kita sekolah, hari-hari ini kita belajar. Teman-teman yang masih kuliah, bahkan ada beberapa kita yang sudah bekerja. Kita bekerja pun untuk mencapai kesuksesan yang kita sedang impikan di masa-masa yang akan datang. Semua perjalanan hidup kita hari ini, semua bicara tentang menuju kepada kesuksesan. Bahkan kita pun selalu memikirkan tentang yang namanya kesuksesan atau keberhasilan. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, apakah kesuksesan atau keberhasilan itu hanya ditunjang oleh pendidikan? Apakah kesuksesan dan keberhasilan itu hanya ditunjang oleh kerja keras? Apakah kesuksesan dan keberhasilan itu hanya ditunjang oleh skill yang kita miliki untuk menjadi orang sukses? Jawaban dari saya iya. Kita memang harus belajar untuk menjadi orang sukses. Kita memang harus bekerja keras untuk menjadi orang sukses. Kita memang harus memiliki skill yang mumpuni untuk kita menjadi orang sukses atau untuk kita menjadi orang berhasil. Sukses dalam hal apa, berhasil dalam hal apa, dalam hal yang kita inginkan itu. Tapi teman-teman yang diberkati Tuhan, malam hari ini izinkan saya mengingatkan kepada kita semua yang ada di rumah saat ini. Belajar perlu. Sekolah itu perlu, sangat penting. Berjuang untuk bekerja sangat penting. Berjuang untuk memperbaiki skill sehingga kita memiliki skill yang baik untuk menjadi orang sukses. Itu sangat penting. Itu harus kita miliki, itu harus kita perjuangkan. Tapi izinkan saya malam ini mengingatkan kepada kita atau memberitahukan kepada kita tentang firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama tadi. Bahwa yang namanya keberhasilan, bahwa yang namanya kesuksesan, memang kita harus kerja keras. Memang kita harus belajar. Memang kita harus meningkatkan skill kita.
Tapi ada satu syarat yang sangat penting yang akan kita pelajari malam hari ini untuk menuntun kita menjadi orang yang sukses. Untuk menuntun kita menjadi orang yang berhasil. Firman Tuhan yang kita baca malam hari ini bicara tentang seorang muda yang bernama Uzia. Namanya Uzia, dia diangkat menjadi raja di waktu umurnya masih 16 tahun. Teman-teman yang diberkati Tuhan, umur yang sangat muda, usia yang sangat muda, 16 tahun. Ada di antara kita yang masih 16 tahun hari ini. Ada mungkin teman-teman GPS juga yang masih di bawah 16 tahun, tapi ada juga yang sudah di atas 16 tahun. Bahkan ada yang mungkin sudah kepala 3 ya, begitu. Saya sendiri sudah kepala 3 teman-teman. 30 begitu. Tapi masih 30, belum 31 dan selanjutnya. Tapi teman-teman yang berkati Tuhan, kisah yang kita baca malam hari ini dia bicara tentang seorang raja yang bernama Uzia, yang dipilih menjadi raja di umur 16 tahun. Dan Alkitab mencatat dia memimpin Yerusalem selama kurang lebih 50 tahun. Nah teman-teman yang diberkati Tuhan, kita baca tadi, ayat yang ke-5 bilang begini. Saya baca kembali buat teman-teman. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarkannya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan. Kalimat terakhir dari ayat 5 bilang begini. Allah membuat segala usahanya berhasil. Teman-teman yang diberkati Tuhan. Teman-teman pasti sudah tahu apa yang kita akan bahas malam hari ini. Bahwa keberhasilan, kesuksesan itu memang perlu skill. Perlu kepintaran, kita perlu belajar, kita perlu sekolah, kita perlu kuliah. Kita juga harus perlu untuk bekerja keras bagi teman-teman yang sudah bekerja. Itu wajib untuk menjadikan kita menjadi orang yang sukses atau menjadi orang berhasil. Tapi firman Tuhan malam hari ini bilang kepada kita, mengingatkan kepada saya, teman-teman yang di rumah. Bahwa bukan hanya skill, bukan hanya kepintaran, bukan hanya waktu kita kuliah atau belajar dan lain-lain. Tapi malam hari ini firman Tuhan bilang, untuk menjadi orang yang berhasil, untuk menjadi orang yang sukses di masa muda, yang pertama adalah melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sekali lagi, hal yang pertama yang harus kita miliki, yang harus kita lakukan untuk menjadi orang yang sukses, yang pertama adalah melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Teman-teman yang diberkati Tuhan, ayat 4 dalam pembacaan kita bilang begini. Ia, Uzia, melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia, ayahnya. Teman-teman yang diberkati Tuhan, bagaimana dengan hidup kita hari ini? Saya juga bukan orang yang baik. Saya juga bukan orang yang tidak berdosa. Bahkan mungkin dari teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini mengikuti ibadah ini, mungkin saya yang paling berdosa. Begitu. Mungkin saya yang paling berdosa. Walaupun mungkin ada 1-2 orangnya juga ya. Nah teman-teman diberkati Tuhan. Tapi izinkan saya mengingatkan kepada kita malam hari ini. Firman yang kita baca malam hari ini berkata bahwa Uzia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Teman-temanku yang diberkati Tuhan. Kunci kesuksesan yang pertama yang firman Tuhan sampaikan kepada kita malam hari ini adalah melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Apa yang benar di mata Tuhan? Sejak sekolah minggu kita sudah belajar apa yang benar di mata Tuhan yang harus kita lakukan. Sejak sekolah minggu kita sudah diajar apa yang harus kita lakukan untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Sejak sekolah minggu kita sudah diajarkan melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar yang menyenangkan hati Tuhan. Rajin berdoa, rajin belajar firman Tuhan, rajin mengikuti persekutuan ibadah, rajin melakukan hal-hal yang baik, khususnya membantu orang lain, membantu orang tua di rumah. Bahkan hari-hari ini kita sedang dituntut untuk berbagi kasih kepada banyak orang. Saya sangat senang ya melihat, walaupun saya tidak ikut kegiatan GPS waktu membantu beberapa korban banjir, begitu yang ada di Palol dan juga ada di Palu Barat, tapi melihat atau mendengar, mengetahui teman-teman GPS melakukan hal yang luar biasa itu, saya sangat senang. Kenapa? Kita sedang melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Yaitu apa?
berbuat kasih dengan membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Itu hal yang benar di mata Tuhan. Teman-teman GPS yang diberkati Tuhan, saya sangat yakin teman-teman GPS adalah anak-anak muda yang setia melakukan yang benar di mata Tuhan. Tapi izinkan saya malam ini mengingatkan kepada kita, mari kita untuk melakukan lebih dari apa yang sudah kita lakukan selama ini. Mari kita belajar untuk meningkatkan hal yang benar yang kita lakukan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Mungkin selama ini kita baca Alkitab 1 hari 1 kali. Apakah itu bagus? Itu sudah bagus. Sangat bagus. Tapi izinkan saya malam ini mengingatkan kepada kita, kalau bisa 2 kali, bangun tidur dan sebelum tidur, baca itu Alkitab. Oke? Teman-teman diberkati Tuhan, Uzia sangat mudah diangkat menjadi raja. Alkitab mencatat, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh ayahnya, Amasya. Teman-teman orang yang diberkati Tuhan, GPS yang diberkati Tuhan. Kunci kesuksesan pertama yang harus kita lakukan, sesuai firman Tuhan, adalah melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Apa itu yang benar di mata Tuhan kita semua sudah tahu. Karena sejak sekolah minggu kita sudah diajarkan. Sejak kecil kita sudah diajarkan ini yang harus kita lakukan untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Teman-teman GPS yang diberkati Tuhan. Yang kedua, kesuksesan dari Uzia menjadi raja memimpin Yerusalem selama kurang lebih 50 tahun. Yang kedua yang dilakukan oleh Uzia apa? Ayat yang kelima bilang begini. Ia atau Uzia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarkannya supaya takut akan Allah dan selama ia mencari Tuhan. Oke? Alkitab menjelaskan bahwa selama ia mencari Tuhan, Alkitab mencatat bahwa Uzia dia mencari Tuhan selama hidupnya, seumur hidupnya dia selalu mencari Tuhan. Dalam perjalanan apapun yang dilakukan, apapun yang dia mau kerjakan, keputusan apapun yang dia mau ambil, dia selalu cari Tuhan dulu. Teman-teman diberkati Tuhan. Setelah Uzia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, setiap detik hidup Uzia, setiap perjalanan langkah kaki yang mau diambil oleh Uzia selalu mencari Tuhan terlebih dahulu baru dia melangkah. Mengambil keputusan apapun dalam kepemimpinannya menjadi raja, dia selalu mencari Tuhan dulu baru dia melangkah. Dia membangun hubungan yang baik dengan Tuhan dulu baru dia melangkah. Dia memperbaiki hubungannya dengan Tuhan dulu baru dia berjalan menuju ke tujuan yang akan dia capai. Teman-teman yang orang muda yang diberkati Tuhan. Alkitab catat ayat 5 bagian terakhir bilang begini, Allah membuat segala usahanya berhasil. Teman-temanku yang diberkati Tuhan, Uzia berumur 16 tahun dinobatkan untuk menjadi seorang raja. Sangat muda. Tidak punya pengalaman untuk memimpin, tidak punya pengalaman untuk menjadi raja. Tapi karena Uzia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, Uzia mengambil keputusan untuk melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Semua apa yang dia ambil, apa yang dia putuskan, apa yang dia kerjakan, dia memulainya dengan mencari Tuhan dulu. Dia memulainya dengan bertanya dulu kepada Tuhan. Dia memulainya dengan membangun hubungan yang baik dulu dengan Tuhan. Baru dia melangkah untuk melakukan sesuatu. Teman-temanku yang diberkati Tuhan, teman-teman GPS Korup 1 yang diberkati Tuhan. Uzia, Alkitab mencatat bahwa semua yang dilakukannya, semua usahanya, itu menjadi berhasil. Semua yang dikerjakan oleh Uzia menjadi berhasil. Ayat 6 dan seterusnya dari pembacaan kita, teman-teman bisa baca di rumah, di situ menceritakan tentang semua keberhasilan tentang Uzia. Semua kisah kehebatan tentang Uzia, semua dicatat di situ. Tapi semua itu, Uzia mulai dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan mencari Tuhan seumur hidupnya. Mengambil keputusan apapun, Uzia selalu memulainya dengan mencari Tuhan. Teman-temanku GPS yang diberkati Tuhan. Bicara tentang kesuksesan, bicara tentang keberhasilan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, itu menjadi kerinduan kita bersama. Tapi teman-teman, izinkan juga saya malam ini mengingatkan kepada kita bahwa bicara tentang kesuksesan tidak selamanya bicara tentang materi yang besar, materi yang banyak. Tidak selamanya bicara tentang uang yang banyak. Tapi bicara tentang kesuksesan itu kita bisa melihatnya dalam semua pandangan. Kita bisa melihatnya dalam pandangan yang sangat luas. Kita bisa melihatnya dari sisi manapun. Saya mau tanya,
Apakah hari ini kita sudah sukses membahagiakan orang tua kita? Apakah hari ini kita sudah sukses membantu pelayanan di korps kita? Apakah hari ini kita sudah sukses membagi kasih kita kepada orang lain? Apakah hari ini kita sudah sukses membuat Tuhan senyum melihat hidup kita? Teman-teman GPS yang diberkati Tuhan, mari kita memulai untuk menjadi orang sukses dengan sukses membahagiakan orang tua kita, dengan sukses membahagiakan keluarga kita sekeliling kita. Kenapa? Kalau hari ini kita mungkin sekolah malas-malasan, mari kita berjuang untuk sekolah lebih rajin lagi. Kalau hari-hari ini kita mungkin malas belajar, kita tidak memperhitungkan atau kita tidak mau memperjuangkan nilai-nilai kita supaya bagus di sekolah, mari kita hari ini untuk berjuang, melakukan yang terbaik dalam pendidikan kita. Supaya apa? Supaya orang tua kita senang. Ketika orang tua kita bahagia dengan hidup kita, dengan pendidikan kita yang baik, maka kita sukses membahagiakan orang tua kita. Apakah kita sudah sukses membahagiakan orang yang di samping kita? Atau orang di sekeliling kita? Di kampus mungkin, di sekolah mungkin, di tempat pekerjaan mungkin? Izinkan saya mengingatkan kepada kita malam hari ini. Jadilah orang sukses di sekitarmu. Sukses dalam hal apa? Membahagiakan orang yang di sekitarmu. Membahagiakan orang di sekitar bukan harus bagi-bagi uang tiap hari, bukan. Tapi membahagiakan orang di sekitar kita ada dengan menjadikan kita menjadi terang, atau menjadi contoh yang baik, atau menjadi teman yang baik, atau menjadi kawan yang baik, yang bisa memberikan contoh yang baik bagi semua orang. Teman-teman yang diberkati Tuhan, teman-teman GPS yang diberkati Tuhan. Apakah kita sudah sukses membuat Tuhan tersenyum dengan hidup kita? Hari-hari ini, sampai hari ini itu mimpi yang saya miliki. Saya mau hidup saya itu membuat Tuhan tersenyum. Apakah itu sudah terlaksana? Saya juga tidak tahu. Tapi dalam perjalanan hidup saya anggap itu belum. Kenapa? Saya masih sangat terikat dengan banyak hal. Khususnya yang berhubungan dengan dosa dan kesalahan kepada Tuhan. Tapi izinkan saya malam ini mengingatkan kepada kita. Mari kita belajar untuk menjadi orang sukses, membuat Tuhan tersenyum melihat hidup kita. Yesus pernah bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Teman-teman GPS yang diberkati Tuhan, kau mau jadi apa di masa depan? Kau mau jadi orang sukses yang seperti apa di masa depan? Apakah menjadi orang sukses dalam keluarga, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam usaha? Semua itu bisa engkau capai. Ingat apa yang sudah Alkitab catat tentang Raja Uzia. Raja Uzia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan dia mencari Tuhan seumur hidupnya. Semua keputusan yang dia ambil, dia memulainya dengan mencari Tuhan. Hari ini izinkan saya mengingatkan kepada kita teman-teman GPS yang ada di rumah. Mari kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan mari kita belajar lebih lagi mulai hari ini, mulai malam hari ini, untuk mencari Tuhan dalam hidup kita. Untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Melangkah kemanapun, mengambil keputusan apapun, melakukan apapun, mari kita memulainya dengan mencari Tuhan. Teman-teman yang diberkati Tuhan, mungkin Anda juga saat-saat ini sedang berjuang, mungkin pendekatan sama gebetan mungkin, pendekatan sama orang yang dicintai. Apakah teman-teman sudah berdoa bagi orang yang kau cintai? Belajar berdoa kepada Tuhan dan minta supaya dia Tuhan kasih kepadamu. Kalau memang Tuhan mau, Tuhan pasti kasih. Teman-teman yang diberkati Tuhan, malam hari ini, sekali lagi, firman Tuhan bilang, kunci kesuksesan keberhasilan orang muda seperti yang dialami oleh Uzia adalah memulainya dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan mencari Tuhan dalam seumur hidupmu, melakukan apapun, mengambil keputusan apapun, melangkah kemanapun, mulailah dengan mencari Tuhan.
maka semua yang akan kau kerjakan akan berhasil karena Tuhan yang memberikan keberhasilan itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya percaya, saya di tempat ini diberkati, teman-teman di rumah juga pasti diberkati Tuhan. Dan ke depan, hidup kita akan semakin diberkati Tuhan. GPS Korup 1 Palu akan terus diberkati Tuhan. Banyak rencana, banyak program yang akan kita lakukan di hari-hari yang akan datang. Mari kita mencari Tuhan dalam mengambil keputusan untuk melakukan program itu, maka Tuhan yang akan menjadikan program itu berhasil. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Malam ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami telah belajar firman Tuhan dari yang namanya Uzia, dari seorang raja besar di Yerusalem yang bernama Uzia. Dia dipilih Tuhan menjadi raja dari umur 16 tahun. Tapi dia menjadi raja yang sangat berhasil dalam memimpin Yerusalem. Karena dia memulainya, dia dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan mencari Tuhan seumur hidupnya, dan mencari Tuhan dalam segala aspek hidupnya, dan apapun yang dia lakukan, melangkah kemanapun dia, memulai semua langkah hidupnya, dia memulainya dengan mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami sebagai orang-orang muda yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang muda Korup 1 Palu, untuk selalu berjuang melakukan yang benar di mata Tuhan, dan mampukan kami untuk selalu mencari Tuhan dalam hidup kami, mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini hidup kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman yang berkati Tuhan, kita bersyukur, kita sampai di akhir ibadah. Malam hari ini saya percaya kita semua sudah diberkati Tuhan. Saya percaya kita semua sudah menerima berkat, kebahagiaan dan sukacita dari Tuhan. Karena kita telah mengikuti ibadah ini. Dan malam hari ini kita akan berpisah. Kita akan menerima sekali lagi menerima berkat Tuhan melalui doa penutup dan doa berkat. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Di akhir persekutuan ini kami kembali datang kepadamu. Kami bersyukur karena Engkau memberkati kami dalam ibadah kami ini. Kami yang ada di tempat ini, teman-teman yang ada di rumah, hamba-Mu percaya kami semua sudah diberkati Tuhan. Kami memiliki sukacita, damai, sejahtera yang berasal daripada Tuhan malam hari ini. Tuhan, biarlah apa yang kami alami, yang kami nikmati ini, berkat ini, akan terus menjadi bagian dalam hidup kami, dalam sepanjang hidup kami ke depan. Kami percaya berkat ini akan terus ada. Tuhan, hari-hari kami tidak akan semakin mudah. Langkah kaki kami ke depan tidak akan semakin gampang. Perjalanan hidup kami tidak akan semakin mudah Tuhan. Akan banyak tantangan, akan banyak masalah, akan banyak pergumulan yang harus kami hadapi. Namun satu hal yang kami percaya, penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Kami boleh menghadapi semua masalah ini, tantangan ini, pergumulan ini. Namun penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Kami akan berpisah. Hamba-Mu sangat percaya bahwa berkat-Mu akan terus melimpah dalam hidup kami. Dan berkat-Mu akan kami dapat pancarkan bagi orang lain yang di sekitar kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, hamba mohon berkat buat kami semua orang-orang muda Korup 1 Palu, anak-anak GPS Korup 1 Palu. Ini doa kami, ini hidup kami bawa dan persembahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.